Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari Jumat ini kita bisa bertatap muka kembali ya dalam kegiatan pembelajaran kita. Ya nak ya. Untuk hari ini sudah siap nak untuk mengikuti pembelajaran? Sudah. Alhamdulillah. Baik nak, sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Ardana dipimpin doanya nak. Bersiap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal alamin. Sekarang Ibu Zeni akan absen terlebih dahulu nak ya. Kalesta. Hadir Bu. Alhamdulillah sehat nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya sehat nak ya. Nah, baik jika memang hari ini ada yang belum bergabung karena sakit, mari kita doakan bersama semoga teman-teman kita segera diberikan kesehatan nak ya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk menambah persatuan dan kesatuan dan rasa nasionalisme kita, mari anak-anakku kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai berjajar pulau-pulau air Indonesia. Oke, good. Nah, dari lagu tersebut pun kita juga bisa mengetahui istilahnya keragaman di Indonesia. Ya, nah terkait dengan keragaman juga nak ya, kita hari ini akan mempelajari terkait dengan kerjasama dalam keberagaman. Nah tentunya di pertemuan sebelumnya pun kita juga membahas terkait dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita juga akan mempelajari terkait dengan gerak lokomotor, yang tentunya juga sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang terakhir, kita akan melakukan percobaan yaitu terkait dengan sifat-sifat bunyi merambat. Nah, sudah siap nak untuk mulai kegiatan hari ini berarti ya? Sudah siap? Sudah siap. Baik, alhamdulillah. Untuk kegiatan hari ini, yang pertama kita akan mengamati video pembelajaran yang akan Ibu sajikan terlebih dahulu ya nak ya. Nah, silahkan disimak video yang akan Ibu Zeni tampilkan ya. Kira-kira apa saja yang akan dibahas dalam video tersebut, silakan disimak baik-baik ya nak ya. Anak-anakku, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari terkait dengan materi PKN, PJOK, dan IPA, yaitu berkaitan dengan kerjasama dalam keberagaman permainan tradisional, kemudian yang kedua adalah gerak dasar lokomotor, dan yang terakhir adalah sifat bunyi merambat. Sekarang kita akan membahas materi yang pertama, yaitu terkait dengan permainan tradisional. Contoh permainan tradisional adalah benteng-bentengan, gobak sodor, dambu bulan, dan masih banyak lainnya. Benteng-bentengan atau rerebonan selanjutnya yaitu permainan gobak sodor atau gala asin atau juga yang sering disebut galasin. Ini biasanya dimainkan di lapangan. Kira-kira kerjasama apa saja ya yang diperlukan saat melakukan permainan tradisional ini? Yang ketiga sama ya, yaitu mengatur strategi. Baik, saat bermain benteng-bentengan dan gobak sodor diperlukan beberapa keterampilan ya nak, di antaranya yaitu berjalan, berlari, dan melompat. Nah, keterampilan-keterampilan itu sering kita sebut dengan gerak dasar lokomotor. Tahukah kamu, selain permainan tradisional, Indonesia juga kaya dengan alat musik. Alat musik jika dimainkan akan menghasilkan bunyi. Nah, kira-kira bunyi itu apa? Nah, sekarang kita lihat. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Sekarang kita akan mempelajari terkait dengan sifat-sifat bunyi. Yang pertama yaitu bunyi merambat melalui media. Baik, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu bunyi dapat dibiaskan. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya kerapatan udara. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan
perambatan bunyi. Kalau memang sudah siap, berarti kita akan mulai percobaannya. Kira-kira nak ya, setelah mengamati video tadi, nah anak-anakku semuanya, permainan tradisional apa nak ya yang sedang dibahas dalam video pembelajaran tadi? Lampu bulan. Bakar ya. Nah tentunya apakah anak-anakku semuanya sudah melakukan permainan itu nak? Sudah ya, Bu Zeni. Terkait dengan permainan tradisional juga nak, tentunya saat kalian bermain itu ada keterampilan-keterampilan atau gerakan-gerakan yang kalian lakukan. Nah, tadi ada saat bermain bentengan kira-kira kita harus berjalan atau kita harus berlari, nak? Pada alam, mengembangkan kemampuan motorik, memberikan kegembiraan dan keceriaan, bermanfaat untuk kesehatan, melatih kerjasama dan kebersamaan. Mari kita langsung belajar cara bermainnya. Bentengan. Yang pertama bentengan nak ya. Peraturannya dilakukan di area yang luas, dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-8 anggota. Ya, tentunya anak-anak pun juga sudah pernah mainkan nak ya. Nah nanti anak-anakku juga bisa memainkannya bersama teman-teman di sekitar rumah kalian nak ya. Dan tetap menjaga jarak ya. Kemudian untuk permainan gobak sodor, nah, apakah anak-anakku juga masih? Nah, tuliskan juga kerjasama yang telah kalian lakukan saat bermain benteng-bentengan ya. Finish? Bu, dikit lagi, Bu. Oke. Kita akan mendengarkan hasil cerita yang telah dituliskan oleh teman kalian ya. Silakan nanti teman-teman yang lain menanggapi. Silakan coba San Delizia. Ini saya akan bercerita tentang pengalaman bermain benteng-benteng. Pada suatu hari saya bermain bersama teman-teman. Kita bermain benteng-benteng. Kira-kira berlari itu berpindah tempat atau tetap di tempat saja? Berpindah tempat. Nah, kalau berpindah tempat berarti itu termasuk gerak dasar lokomotor karena gerak tubuh kita berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang kita akan mempraktikkan gerak dasar lokomotor pada permainan bentengan. Gerak dasar pada permainan bentengan. Apa? Oke, Devina benar. Isabella benar. Good. Coba Bu Zeni pengen lihat Devina. Saat bermain gobak sodor. Gimana coba gerak dasarnya? Ya, oke. Nah, anak-anakku semuanya, jika memang kerjasama sudah jelas, kemudian gerak dasar lokomotornya juga jelas, nah tentunya keberagaman di Indonesia itu sendiri tidak hanya permainan tradisional saja, nak, tapi ada juga keberagaman yang lain, yaitu ada keberagaman alat musik dan lain-lain. Nah, alat musik sendiri nak ya, seperti tadi dijelaskan dalam video pembelajaran bahwa alat musik itu jika dimainkan, nih misalkan jika dipukul, dia pasti akan menghasilkan bunyi. Sekarang Bu Zeni kasih contoh. Terdengarkah di kalian? Terdengar, Bu. Nah, bagaimana bunyi ini bisa sampai ke telinga kalian? Kira-kira bagaimana? Tentunya melalui media ya, seperti tadi sifat-sifat bunyi yaitu merambat melalui media. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Sudah, Bu. Sudah? Oke, alhamdulillah. Nah, kira-kira jika memang sudah dipahami, berarti anak-anakku semuanya silakan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan perambatan bunyi. Silakan disiapkan. Sudah, Bu. Sudah disiapkan, nak? Sudah, Bu. Jika memang sudah disiapkan, kita akan memulai kegiatan prakteknya ya, nak ya. Nah, sekarang silakan buat alat-alatnya seperti yang ada dalam LKPD kalian. Silakan mulai dibuat ya, nak. Sudah selesai membuat alatnya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Jika memang sudah, yang belum selesai ada? Oke, ada kendala nggak tadi nak saat membuatnya? Tidak, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Ya. Sekarang coba telepon gelas yang
penghubungnya dengan kelas. Silakan diambil. Silakan dengarkan. Apakah terdengar? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Nah, sekarang Dengar, Bu. jika terdengar, boleh ditulis pada lembar LKPD-nya. Alesta, kira-kira percobaan yang pertama ini media perambatannya apa, Nak? Udara, Bu. Ya, udara. Kenapa bisa udara? Padahal kita memakai selang. Karena apa? Di dalam selang ini kan masih ada rongga-rongganya ya, ada sela-selanya. Nah, ini di dalam selangnya ini ada udara yang apa? Merambatkan bunyi kita dari sumber bunyinya, yaitu misalkan Kalista, akhirnya dirambatkan melalui udara ke telinga siapa tadi? KI. Ya, good. Kita praktekkan ya yang sudah kalian buat. Boleh satunya dikasih ke Mama. Nah, Rizky coba berkomunikasi sama Mama melalui telepon yang Rizky buat. Nah, apakah Mama mendengarnya, Nak? Dengar, Bu. Terdengar. Oke. Alhamdulillah. Oke. Makasih Rizky. Sekarang yang ketiga percobaannya. Yuk kita praktekkan lagi yang ketiga. Bareng-bareng terlebih dahulu. Ambil ember ataupun gayungnya yang sudah diisi air. Yuk, yang sudah diisi air. Nih yang sudah diisi air. Sekarang ambil corongnya seperti petunjuknya di LKPD. Apakah terdengar? Apakah terdengar di corong kalian? Ya. Silakan ditulis pada laporan percobaan di LKPD kalian ya. Survina, boleh dipresentasikan hasil percobaannya hari ini. Nama percobaannya yaitu alat komunikasi menggunakan gelas plastik dan benang, mendengarkan gelombang suara pada batu yang diketukkan pada ember berisi air atau percobaan perambatan. Tujuan percobaannya untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara, benda padat, dan benda cair. Alat dan bahannya gelas plastik 4, selang plastik 2. Kesimpulannya, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Terima kasih. Ya, berarti selain benda padat, apalagi Nak ya? Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Ya, udara itu termasuk juga benda gas. Good job, Survina. Makasih Nak ya. Nah, nanti untuk hasil percobaannya, ya dilengkapi Nak ya, terkait dengan percobaan yang apa? Perambatan bunyi melalui benda cair dan benda gasnya. Oke? Baik, jika memang sudah jelas, sekarang Bu Zeni akan kirimkan link evaluasi di grup WhatsApp kita ya. Silahkan dikerjakan evaluasinya Nak ya. Oke, finish ya. Alhamdulillah sudah banyak yang masuk Nak. Good job, anak-anak hebat. Kira-kira dari soal evaluasi itu, apakah anak-anakku mengalami kesulitan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Alhamdulillah, jika memang sudah tidak ditanyakan untuk pertemuan hari ini, berarti kita bisa akhiri Nak ya. Namun sebelumnya, kira-kira hari ini kita belajar apa saja Nak? Hari ini tadi kita belajar tentang apa saja? Percobaan. Ya, percobaan bunyi. Percobaan bunyi merambat. Tradisional. Ya, ada kerjasama dalam permainan tradisional. Yang kedua, ketiga, apalagi Nak? Ya, oke, good Isabella. Ada gerak lokomotor. Nah, berarti dari ketiga pembelajaran itu anak-anakku sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah. Ya, berarti dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini yaitu berkaitan dengan kerjasama dalam keberagaman permainan tradisional, yaitu ada juga gerak dasar lokomotor, kemudian yang ketiga yaitu sifat bunyi merambat melalui media cair, padat, dan gas. Jika nanti anak-anakku masih mengalami kendala dalam pembelajaran terkait dengan ketiga materi hari ini, anak-anakku nanti bisa bertanya, ya, bisa WhatsApp ataupun video call ke Bu Zeni seperti biasanya, Nak ya. Kemudian untuk besok, Nak, kita akan belajar terkait dengan subtema 1 pembelajaran keempat pada pertemuan berikutnya, ya Nak. Baik. Jika memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri kegiatan hari ini ya dengan membaca doa. Nurul Asifah.
Baik, terima kasih anak-anakku. Tetap semangat ya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan jangan lupa menjaga kesehatan. Terima kasih semuanya.